Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jonan Seti Bang Nugraha, dan dimana di sini untuk pertama upload video lagi, saya akan membahas tentang kelayangan, kemudian tenggorokan terasa mengganjal seperti itu, dan ya mungkin tambahan lain sebagainya seperti itu. Sebelumnya, untuk biar paham, biar kalian mengerti juga, tolong jangan di skip ya videonya, tolong tonton terus sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, kemudian nyalakan tombol loncengnya, dan jika ada pertanyaan tolong di kolom komentar seperti itu, dan insya Allah saya akan menjawab sepengalaman saya ya. Ingat, saya bukan dokter, bukan ahli terapi, bukan psikologi maupun psikiater dan lain sebagainya. Saya hanya sebagai orang yang berpengalaman di dalam maksud berpengalaman itu saya pengalaman mengalami anxiety atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dan terus terang seperti biasa, saya belum 100% dan tapi saya berusaha untuk menjadi yang 100% seperti itu, dan insya Allah lambat laun juga kalian juga yang 2-30% bisa bertingkatlah 50% sampai 100% juga ada seperti itu. Dan banyak contohnya yang sudah sembuh kembali normal, yang takut tadinya untuk ngerokok bisa ngerokok lagi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini baik, kembali lagi ke topik utama, kelayangan. Alhamdulillah saya mengalaminya dulu pas banget pas pertama-tama terkena anxiety disorder ini. Kemudian karena apa itu ya, pengalaman saya sendiri itu karena ada ketegangan otot juga, kemudian sering lihat nonton layar HP, kemudian televisi, kemudian jarang gerak, hobinya rebahan, hobinya diam di rumah gitu, jarang jalan kaki ataupun olahraga stretching ya seperti itu. Nah, itu sedikit pengalaman saya. Kemudian saya pun waktu itu kenapa ini begini, kenapa itu gitu, dan mungkin ya perasaan saya mungkin ini kurang gerak seperti itu, kurang olahraga juga, kurang keluar rumah juga. Waktu itu saya memberanikan diri untuk pergi keluar rumah di motor itu saya nggak langsung berpergian jauh, nggak cuman deket-deket ya, jarak yang deket-deket, dan mengalihkan semuanya ke hal-hal yang berkaitan dengan alam lah, berkaitan dengan pemandangan waktu itu, karena belum bisa berpergian jauh, jarak 2 atau 1 kilometer lah saya berpergian ke sawah waktu itu ya. Nah, lambat laun kesini berkurang rasa kelayangan, rasa mau pingsan itu, apalagi pas waktu itu pas pertama ngelaksain sholat Jumat berjamaah. Waktu itu imam baca doa yang agak panjang tuh jadi kepikirannya tuh, aduh lama banget ini, aduh takut gempa, aduh takut pingsan di sini, aduh udah enggak ya, pokoknya serba aduh lah. Nah, di situ ditancapkan ya, kalau misalkan waktunya saya mati atau pingsan atau apa ya, sok aja lah di dalam keadaan beribadah, niat ibadah padamu ya Allah, kata saya gitu, karena yang memberikan kesehatan kemudian memberikan penyakit itu hanya Allah semata seperti itu, tidak ada yang lain seperti itu, dan semuanya kembali kepadanya. Dan waktu itu alhamdulillah lambat laun pergi gitu, maksud pergi itu tenang gitu, malahan udah sholat tuh merasa nyaman gitu. Nah, seperti itu, dan ternyata kuncinya itu harus
sering berlatih, yang tadinya kita takut laksanakan, tadinya takut berjamaah, laksanakan sholat berjamaah seperti itu. Tadinya takut ke keramaian, lawan keramaian. Emang 1-2 kali itu sensasi pasti muncul lah, sensasi nggak nyaman, nggak enak, ulu hati nggak nyaman. Intinya ada trauma tersendiri lah, intinya trauma tersendiri seperti itu. Nah kemudian waktu itu jangan lupa juga untuk sering minum air putih yang hangat gitu, enggak air putih yang dingin, enggak air putih yang hangat yang dari termos seperti itu, yang hangat panas enggak seperti itu, cuman yang agak hangat aja. Nah waktu itu kemudian untuk selanjutnya stretching atau olahraga juga, olahraganya biasakan ya minimal 30 menit dalam sehari itu. Dan emang yang pertama itu pasti ngerasa cemas gitu, detak jantung cepat gitu, itu hanya adrenalin ya, hanya bentuk pertahanan tubuh saja, karena itu akan memudahkan untuk rileks di saat kita cemas, panik seperti itu. Nah itu harus dibiasakan juga teman-teman, itu untuk kelayangan. Kemudian yang biasanya tidak keluar rumah itu harus dibiasakan, itu karena akan kelayangannya semakin menjadi kalau misalkan kita terlalu lama diam di rumah seperti itu. Nah untuk kedua, tenggorokan mengganjal teman-teman semua. Tenggorokan mengganjal biasanya itu ada asam lambung naik ya. Asam lambung naik itu dianggap wajar saja, disadari saja, jangan dianggap aduh takut cemas. Emang saya juga tidak memungkiri dan saya juga sangat memaklumi, saya juga pengalaman, karena emang sensasi itu orang yang normal tidak akan merasakan seperti itu, hanya kita yang merasakannya. Aduh cemas banget, apa pokoknya sakit flu aja, flu batuk demam kayak gitu, aduh khawatirnya luar biasa. Aduh kayak efek dari asam lambung apa gimana ini, jadi kecemasan tuh sangat tinggi sekali seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri juga, yaitu bisa dimaklumi. Nah untuk tenggorokan mengganjal, usahakan yang rutin minum madu normal, madu asli gitu, kalau bisa ya madu asli lah yang dari petani gitu, tidak ada campurannya, 1 sendok saja, bangun tidur perut kosong gitu. Kemudian minum air hangat 1 gelas, itu harus disiplin tapi harus rutin. Itu pengalaman saya, mungkin yang lain boleh dicoba gitu. Dan ingat teman-teman, badan atau perut seseorang itu beda-beda ya, tidak sama. Dan kalau misalkan mau mencontoh saya atau saya hanya berbagi pengalaman gitu, kalau misalkan cocok ya lanjut, kalau misalkan enggak ya udah stop, jangan dilanjut seperti itu. Itu untuk tenggorokan mengganjal itu posisikan kembali lagi kepada anxiety atau kecemasan. Kalau cemas kita, was-was kita intens setiap hari seperti itu ya, otomatis yang namanya asam lambung pasti naiklah ke tenggorokan dan mengakibatkan terasa mengganjal, yaitu itu tidak berbahaya dan tidak aneh sekali teman-teman semua. Dan usahakan untuk mengatasi semua, mulai dari kelayangan, mulai dari tenggorokan mengganjal, itu harus bergerak ya, jangan terlalu diam berdiri di rumah atau gitulah, pokoknya harus bergerak. Usahakan menyatu dengan alam, lihat pemandangan, kemudian usahakan membawa air minum hangat ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin hanya segitu teman-teman semua, berhubungan sekarang hari Jumat. Sekarang saya mau Jumatan dulu, dan teman-teman yang masih belum berani, maksudnya belum berani itu bukan maaf apa-apa gitu, ada rasa cemas, rasa was-was, takut pingsan, takut nah ini salah satu momen yang bagus teman-teman semua untuk berlatih melawan seperti itu, supaya terbiasa, kalian semua terbiasa menanganinya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian tidak berani di saf depan, apalagi ya usahakan di belakang aja, cukup di belakang, di saf belakang. Kalau misalkan ada apa-apa pergi, tetapi usahakan kalau misalkan kalian kuat, misalkan kalau kalian hanya cemas gitu, aduh takut ini, usahakan tanyakan dalam hati, ya Allah, kalau misalkan saya emang sampai sini
ambil aja, karena ini dalam keadaan beribadah teman-teman semua, jangan takut. Dan kalau misalkan masih kuat lanjut aja, itu nggak bakalan apa-apa kok, insya Allah nggak bakalan apa-apa teman-teman semua. Meskipun saya belum 100% berani keluar jarak yang jauh, sekarang belum berani yang jarak jauh seperti dalam perjalanan 5-6 jam lah, belum berani, bukan enggak, tapi saya akan laksanakan karena saya sukses karena semua itu butuh perlatihan, butuh berlatih. Semua bisa karena biasa. Sok yang teman-teman semua yang masih belum berani atau masih cemas dalam sholat atau gimana lah, sok untuk dibiasakan lagi berlatih teman-teman semua. Oke. Dan teman-teman semua yang kemarin ada di komenan yang katanya mau minta berbagi nomor WA, untuk maaf teman-teman semua, untuk berbagi nomor WA nanti di lain waktu atau ada saatnya saya akan mencantumkan nomor WA ya di channel YouTube saya, seperti itu. Nah, kenapa tidak sekarang? Karena untuk sekarang ini untuk kalian semua tolong jangan terlalu mengeluh, jangan terlalu mengulang-ulang sensasi, jangan terlalu meratapi seperti itu, karena itu dapat mempengaruhi ke amigdala kalian dan akan terekam oleh otak kalian seperti itu, dan sensasi akan semakin menjadi, dan semuanya tidak akan apa-apa. Ya kalau misalkan ada pertanyaan saja di kolom komentar ya diisi, kenapa begini, kenapa begitu, insya Allah saya akan menjawab sepengalaman saya. Dan yang usahakan jangan terlalu bertele-tele berpanjang-panjang ya, aduh ini takut gini tapi gini, kenapa ini, misalkan dijawab sama saya gini oh tapi gini, tapi banyak tapinya, itu nggak bakalan ini. Intinya kuncinya dilaksanain, solusinya dilaksanain, jangan berkonsisten atau kebiasaan mengeluhnya gitu ya teman-teman, karena saya pun sama seperti itu, tidak dipungkiri emang banyak cemas, was-was itu. Nah, baik teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya, biar tambah semangat juga saya berbagi pengalaman saya ini. Oke teman-teman ya. Oke, hanya segitu sepenggal atau video dari saya. Terima kasih untuk yang masih standby atau ya masih konsisten dalam menjalankan terapi atau latihannya supaya anxiety itu pergi begitu saja. Terima kasih semua, dan terus terang saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara menghilangkan rasa ini. Karena apa? Karena orang normal tidak akan pernah mengalami rasa sesakit hati yang kita rasakan ini. Rasanya tuh sakit banget, lebih dari sakit medis, lebih dari sakit visual sekalipun, itu lebih pokoknya seperti itu ya rasanya. Tapi kita harus semangat bahwa kita buktikan pada mereka semua, kita yakin bisa, bahwa kita sehat, bahwa kita kuat dan bisa melewati semuanya, dan semuanya bakal terlewati karena banyak bukti yang sudah terlewati. Oke, baik teman-teman, terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.